Halo rekan remaja yang dikasihi Tuhan, dimanapun kalian berada, selamat hari Minggu. Hari ini kita bersama akan membangun ibadah Minggu Remaja dengan penuh sukacita di tengah masa pandemi COVID-19 dengan kebijakan bahwa kita harus beribadah di rumah, tetapi biarlah itu tidak menghentikan semangat dan persekutuan kita untuk membangun ibadah. Pernyataan Allah diwujudkan bukan hanya melalui sabdanya, tetapi melalui semesta yang ada di sekeliling kita. Semesta bernyanyi, semesta menceritakan tentang kebaikan dan kasih setia Allah. Membuat kita juga merasa dicintai dengan penuh. Kita bersama menyanyikan lagu Semesta Bernyanyi dan mengundang teman-teman untuk berdiri. Beberapa teman-teman kita akan mendampingi kita untuk memuji bersama dengan semesta, yaitu teman Dio, teman Nasa, teman Rafa, dan teman Kandia. Semesta bernyanyi. Teman-teman dipersilakan duduk. Teman remaja yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-7, bersamaan kita memasuki bulan kesaksian dan pelayanan. Sebagai saksi-saksi Kristus, kita dipanggil untuk memiliki karakter Kristus, didasarkan pada buah roh. Karakter Kristus yang memiliki keistimewaan, yang memiliki ciri khas, yang akan menghidupi perjalanan ibadah kita hari ini. Untuk itu sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucapkan syukur untuk hari baru yang telah Tuhan tetapkan bagi kami. Semalam kami beristirahat, pagi ini penuh dalam ungkapan syukur, kami diperjumpakan dengan orang-orang yang kami kasihi, orang tua, saudara, dan orang terdekat kami. Sungguh Tuhan, perjumpaan adalah sebuah mujizat yang kami syukuri. Bersamaan dengan itu Tuhan, ketika kami dipanggil untuk menyatukan hati kami dalam ibadah, kami menyadari kehidupan kami tidak sempurna. Masih banyak hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Untuk itu kami memohon pengampunan. Biarlah darah pengampunan-Mu memperbarui kehidupan kami untuk dengan semangat baru memasuki kehidupan baru dalam tuntunan sabda-Mu. Seperti halnya bumi yang diperbarui dan selalu segar. Perbarui hati kami ya Tuhan dengan tujuan kehendak-Mu. Sehingga dalam kehidupan kami mampu mencerminkan kehendak-Mu dalam hidup sehari-hari. Menyadari keterbatasan kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu berkarya dan memandu kami. Bukanlah keinginan kami, tetapi keinginan Roh yang membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang bersaksi sebagai karakter Kristus dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, biarlah sabda-Mu melengkapi dan membahani kami, dan melaluinya kami berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari surat Galatia bab 5 ayat 22 sampai dengan 26.
Dan saya hari ini akan membacakannya bagi teman-teman remaja semua. Demikian surat tertulis. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Berbahagia bagi kita yang setia mendengarkan firman Tuhan dan terlebih bersedia melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Rekan remaja GKJW yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap semua rekan-rekan remaja ada dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh dalam keceriaan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang remaja yang berkarakter adalah sesuatu yang sangat penting. Bruce Lee bahkan mengatakan bahwa melalui pengetahuan seseorang memperoleh kekuatan, tetapi dengan karakter diri, seseorang memperoleh kehormatan. Murid-murid Tuhan Yesus, pasca Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka melanjutkan bersaksi, menceritakan tentang mujizat, menceritakan tentang keajaiban karya Tuhan Yesus sambil melayani umatnya. Mereka tahu dalam tugas panggilan mereka harus mencerminkan karakter Kristus yang sesungguhnya. Memperjuangkannya bukan hal yang mudah, berkaitan dengan godaan, tantangan, bahkan penolakan yang harus mereka hadapi. Demikian juga jemaat di Galatia, orang-orang percaya di Galatia. Ketika mereka mengikut Kristus, mereka tahu betul bahwa kehidupan mereka telah dimerdekakan dari dosa. Kehidupan mereka telah dibebaskan dari kungkungan hukum Taurat. Tetapi mereka menjadi bingung. Apa lantas pedoman? Apa lantas tuntunan yang harus mereka jalani dalam hidup sehari-hari supaya kehidupan mereka mencerminkan karakter Kristus? Terlebih ketika mereka harus berhadapan dengan lawan-lawan Paulus yang memperkenalkan kehidupan yang dipimpin oleh kedagingan, yang disebut oleh Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-19, kehidupan yang dipandu oleh penyembahan berhala, percabulan, hawa nafsu, iri hati, dengki, kemarahan, dan perselisihan. Untuk itu mengapa surat ini kemudian disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, supaya jemaat di Galatia menjadi sadar dan tahu bahwa hidup yang dimerdekakan oleh Kristus, hidup yang ditebus oleh Kristus adalah hidup yang dijalani dalam ketertundukan kepada Kristus dan Roh-Nya. Kehidupan inilah yang kemudian disebut Rasul Paulus kehidupan yang menghasilkan buah-buah roh yang disebutkan di dalam perikop yang telah kita baca. Rasul Paulus menggambarkan bahwa kehidupan umat percaya digambarkan seperti halnya pohon atau tumbuhan yang kemudian dari buahnya dapat diketahui seberapa baik pohon itu. Seperti apa juga yang dikatakan Tuhan Yesus yang bersabda bahwa pohon baik dikenal dari buahnya. Maka bagi Rasul Paulus jelas bahwa kehidupan pengikut Kristus harus ditunjukkan melalui buah yang tampak. Yang pertama, buah roh yang disebutkan Paulus adalah tentang kasih. Kasih adalah pengorbanan Yesus Kristus yang hadir di dalam kehidupan umat percaya yang mendorong mereka untuk kemudian berbagi kasih itu kepada sesama. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita bukanlah kebahagiaan sesaat, tetapi sukacita adalah kebahagiaan, kegembiraan yang hadir di setiap waktu dan dalam kondisi apapun. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Situasi yang dilingkupi tanpa kekhawatiran, tanpa stres, tanpa frustasi,
bahkan di situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, di situasi yang tidak diharapkan sekalipun. Yang keempat adalah kesabaran. Kesabaran dalam bahasa aslinya adalah panjang sabar, kuat menanggung segala sesuatu. Bahwa dalam kehidupan umat percaya tidak selalu dan melulu kehidupan mereka dijalani dengan kehidupan yang diinginkan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kekuatan untuk menanggung sebuah perlakuan yang buruk atau aniaya pun membawa seseorang dapat menghasilkan buah-buah kebaikan. Yang berikutnya adalah kemurahan. Kemurahan adalah sikap positif yang ditujukan bagi orang lain, bersolidaritas, mewujudkan kepedulian bagi sesama, di mana dicerminkan melalui kehidupan yang saling melayani, juga menjadi panggilan Rasul Paulus bagi jemaat di Galatia. Yang berikutnya adalah kebaikan. Kebaikan adalah bagaimana kita berpikir dan juga melakukan hal yang baik dalam hidup sehari-hari. Kesetiaan. Kesetiaan didasari oleh kesetiaan kepada janji pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Maka kehidupan umat percaya harus dibangun juga dalam kesetiaan dan komitmen terhadap sesama. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukanlah sebuah tanda kelemahan, tetapi adalah kemampuan untuk menguasai energi dan kekuatan untuk menghasilkan kebaikan. Penguasaan diri. Penguasaan diri bermakna bahwa kita memiliki kuasa atas sesuatu. Kita tidak lagi dikontrol atau dikendalikan oleh sesuatu di luar diri kita, tetapi kita memiliki kuasa bahkan untuk menolak sesuatu yang buruk bagi kita meskipun terkadang kita menginginkannya. Rekan remaja yang dikasihi Tuhan, lantas bagaimana kita dapat membuahkan buah roh di tengah masa pandemi COVID-19 ini? Apakah mungkin? Kita tahu betul bahwa waktu dan kesempatan kita berjumpa dengan teman-teman sekarang tiada lagi dengan kebijakan social distancing. Kita lebih banyak belajar di rumah. Ada banyak jadwal dan kegiatan kita yang tertunda atau bahkan dibatalkan. Ada kegiatan dan planning bersama keluarga yang kemudian harus ditunda. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita seringkali bertanya, Tuhan, berapa lama ini akan berakhir? Kita menjadi kehilangan kesabaran. Kita juga kemudian menjadi bosan untuk setia berdoa. Kita merasa bahwa situasi ini kemudian membawa kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Dengan menumpuknya tugas-tugas sekolah, belum lagi tanggung jawab yang dipercayakan orang tua kepada kita untuk kita jalani dan kita lakukan di rumah. Terkadang kita menjadi cepat marah, kita meninggalkan kelemah lembutan, kita gagal untuk menguasai diri kita sendiri. Bahkan mungkin jangankan berpikir untuk bermurah hati bagi orang lain, berbuat baik kepada sesama, memikirkan kebutuhan kita sendiri pun kita menjadi pusing dan kehidupan kita penuh dengan kegalauan dan kegelisahan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, lantas bagaimana di situasi pandemi COVID-19 ini? Apakah kita tidak mampu untuk berbagi berkat dan terus membuahkan buah-buah roh? Kita diingatkan bahwa ya, ada hal-hal di luar diri kita yang tidak bisa kita ubah, di luar kendali kehidupan kita. Tetapi ada dua hal pasti yang ada di dalam kendali kehidupan kita, yaitu pikiran dan tindakan kita. Bagaimana kita menilai, bagaimana kita merespon, bagaimana kita bereaksi. Bahwa kehidupan bukan melulu pada apa yang menimpa kehidupan kita, tetapi bagaimana kita meresponnya. Maka ada beberapa hal yang saya usulkan bagi teman-teman remaja untuk kita bisa lakukan di tengah situasi seperti ini. Yang pertama adalah mari kita tetap setia berdoa kepada Tuhan. Mari kita sadari bahwa kehidupan kita sungguh terbatas. Bahwa Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, Dia yang akan memenuhi janji pengharapan kita
di dalam iman dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka carilah pengharapan di dalam Dia. Yang kedua adalah mari kita berdamai dengan situasi baru ini tanpa kehilangan sukacita, tanpa kehilangan damai sejahtera. Ada banyak hal yang akan kita jumpai, ada banyak hal yang akan kita pelajari sebagai pembelajaran semesta dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah mari kita isi hari-hari kita dengan kegiatan-kegiatan positif. Mari gali talenta, potensi diri, cari kesenangan yang kemudian mampu membuat kehidupan kita semakin kreatif, semakin inovatif, yang kemudian mendorong kita juga membagikannya sebagai kasih, kebaikan, dan kemurahan bagi sesama. Nah, teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, sekarang kita menjadi tahu bahwa apapun situasinya di masa pandemi sekalipun, itu tidak menghalangi kita untuk memiliki karakter Kristus. Itu tidak menghalangi kita untuk menghasilkan buah roh. Oleh karena kita tahu bahwa karakter tidak terbentuk dari 1 atau 2 hari saja, tetapi karakter terbentuk dari kebiasaan yang kita jalani di setiap hari dalam rutinitas kehidupan kita. Maka untuk memiliki karakter Kristus dibutuhkan komitmen dan konsistensi. Mari kita belajar bersama untuk melakukannya di setiap hari yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mengusulkan buatlah gambar atau kartu yang menarik atau lucu, ataukah tulisan yang berisi tentang sifat buah roh. Di akhir hari ketika kalian merefleksikan kegiatan kalian dalam satu hari, cobalah ingat sifat atau buah roh apa yang kalian lakukan atau kalian berhasil lakukan pada hari itu. Apakah kalian mampu berbagi kasih? Apakah kalian hari itu mampu menguasai diri kalian ketika situasi tidak menyenangkan, ketika kalian sedang mengalami kemarahan? Apakah kalian belajar untuk setia dengan berdoa dan membaca firman Tuhan? Lakukanlah itu dengan komitmen, lakukanlah itu dengan konsisten. Kalaupun kalian belum dapat melakukannya, sungguh tidak mengapa. Esok hari lakukanlah kembali. Bahkan remaja yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan semangat dan penyertaan bagi para remaja yang mau mempersembahkan kehidupannya untuk dapat memiliki karakter seperti halnya Kristus. Yang terpenting adalah konsistensi, komitmen untuk setia menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari, dalam rutinitas kehidupan kita, maka kasih Kristus akan hadir sebagai dampingan dan penyertaan. Tuhan senantiasa memberkati rekan remaja dimanapun kalian berada. Tuhan memberkati. Teman-teman, kasih Allah sungguh ajaib dan besar dalam kehidupan kita. Ia terus mendampingi umatnya dan membersamai kita dalam apapun situasi yang kita hadapi. Maka wujud syukur kita, mari kita wujudkan dengan kita mengaturkan persembahan yang telah kita persiapkan dengan kita menyanyikan lagu Allah kita ajaib dan besar. Rekan remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa setiap permohonan kita kepada Tuhan, dan di dalamnya kita akan mendapatkan kekuatan baru. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk perenungan firman Tuhan, untuk setiap penghayatan yang boleh kami hayati. Biarlah itu membekali dan membahani kami di dalam hidup baru penuh tuntunan Tuhan.
Hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan bangsa negara kami, dan bukan hanya itu, tetapi juga bangsa-bangsa di seluruh dunia yang sedang berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Kami memohon Tuhan, biarlah setiap kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah mampu merespon situasi ini dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan sungguh Tuhan mampu membawa berkat pemulihan bagi kehidupan dunia ini. Kami menyerahkan juga untuk kehidupan gereja kami, yang pada saat ini harus menghentikan kegiatan beribadah ataupun kegiatan perpelayanan. Tapi kami tahu Tuhan, gereja bukanlah gedungnya, tetapi siapapun dari kami dimanapun kami berada, adalah gereja yang Tuhan pakai untuk menjadi saksi yang melayani dunia. Untuk itu Tuhan, dalam kerendahan hati, perlengkapilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami juga menyerahkan untuk rumah sakit, yaitu perawat dan juga pasien di dalamnya yang pada saat ini juga berjuang mendapatkan kesehatan yang baru, kebutuhan obat-obatan dan pelengkap dalam rangka upaya pemulihan yang sempurna. Biarlah Tuhan sediakan. Kami percaya tangan-tangan terbaik dan hati yang penuh dalam kemurahan hati, rela hati untuk membagikan dalam wujud kasih dan solidaritasnya. Untuk itu berkati semua usaha kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sang sumber pemulihan, Engkau sang tabib sejati, Engkaulah yang akan menghadirkan pemulihan dan kesembuhan bagi dunia kami. Kami menyerahkan juga untuk guru kami, untuk tahun ajaran baru yang sedang dipersiapkan. Kami menyerahkan juga orang tua yang mendampingi kami di masa belajar. Biarlah Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan ketenangan. Biarlah rumah pun menjadi tempat, jadi rumah yang ramah bagi kami untuk bisa belajar, menimba pengetahuan, tetapi juga belajar untuk berbagi kasih dengan sesama. Dan kami juga telah membawa persembahan Tuhan sebagai wujud syukur kami atas keajaiban penyertaan dan kasih setiamu atas hidup kami. Maka kami bawa dalam penuh kerendahan hati. Biarlah Tuhan sucikan, biarlah kesemuanya menjadi saluran berkat dan menjadi turut sertanya kami atas kegiatan pelayanan di tengah jemaat Tuhan ataupun di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Dan pada akhirnya Tuhan, kami sudahi ibadah kami dalam penuh ungkapan syukur, mengingat bahwa janji pemeliharaan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Setiap remaja-remaja Kristen yang mempersembahkan kehidupannya untuk memiliki karakter Kristus di dalamnya. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami dalam iman kami kepada Yesus Kristus yang telah menuntun dan membersamai kami. Amin. Rekan remaja yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua adalah remaja-remaja yang berbahagia, bukan karena situasi yang kita hadapi, tetapi karena Kristus, sang sumber keselamatan, Kristus yang ada di dalam kita, menuntun kita di dalam roh dan kehendaknya. Mari kita nyanyikan lagu bersama-sama, Aku Bocah Rahayu. Saya mengundang rekan remaja untuk berdiri,
kita akan menerima berkat yang disampaikan melalui hamba-Nya. Kemurahan dan kasih setia yang bersumber dari Allah Bapa, kasih dan pengorbanan yang berasal dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa memberkati kita, remaja-remaja Kristen yang berkarakter Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati. Aku bocah